Nah, kita cek pertanyaan berikutnya. Bagaimana menerjemahkan dari kucing Bengals? Bagaimana menerjemahkan nilai mata pelajaran penunjang untuk jurusan ekonomi adalah ekonomi dan atau matematika untuk jurusan IPS? Bagaimana maksud dan atau? Wah, ini boleh juga nih pertanyaannya ini. Oke, di penjelasan panitia SNPNB memang menyebutkan bahwa ada 50%, enggak 50% ya, total maksimal sampai 50% itu komponen penggali minat dan bakat. Yang pertama adalah nilai raport dari maksimal 2 mata pelajaran pendukung dan atau prestasi dan atau portofolio. Memang maksimal 2 mata pelajaran pendukung, boleh 1, boleh juga 2. Nah, dan atau itu yang utama berarti ekonominya dulu, ekonomi dan atau matematika. Jadi ekonominya dulu yang diperingkatin, kemudian nanti ada kayak apa ya namanya, penunjang tambahan, misal ada nilai matematikanya juga lebih bagus, itu jadi apa namanya, jadi perhatian tambahan itu untuk jurusan ekonomi yang daftar di jurusan ekonomi itu. Nah, biasanya yang namanya dan atau terus apa komponen-komponen lain itu ada di nomor sekian gitu. Jadi kalau misalkan udah masuk nih dengan komponen nilai totalnya, udah masuk nih dengan karena dia peringkat 1 gitu di sekolahnya, udah masuk nih dengan dilihat alumninya udah oke, gitu segala macam, terus butuh 100 nggak nyampe 100 ya, nggak ada ya sampai 100, butuh 20 orang. Nah, yang 5 terbawah nih, yang 15 nih udah confirm nih nilainya, soalnya peringkatnya jauh antara yang 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tapi ada yang nilainya tuh mirip-mirip. Kalau yang peringkat 1 kan ya udah pasti masuk kan. Nah, yang mirip-mirip ini biasanya itu buat jadi pertimbangan. Kita cek deh nilai matematikanya berapa sih gitu. Kita cek deh apa komponen lainnya tuh gimana sih kayak gitu. Itu biasanya untuk komponen penunjang atau pertimbangan setelah misalkan semuanya udah masuk gitu, semua komponen nilai udah masuk. Dan juga dibilang bahwa ini tuh nggak nyampe maksimal 50% ya, bukan nggak nyampe ya, maksimal sampai 50% dari total nilai, dan ada nilai prestasi. Jadi banyak yang udah menyebutkan bahwa prestasi itu lebih difokusin nih sama tim dari PTN-PTN gitu. Misal dia tadi prestasinya Olimpiade nasional kah, atau punya prestasi di akademik, non akademik juga masuk, itu juga lebih jadi pertimbangan dibandingkan tadi bukan cuma ya, dibandingkan dengan nilai-nilai penunjangnya tadi. Karena bisa sampai 50%, tapi dari 50% itu nilai mata pelajaran penunjang berapa, nilai prestasi itu berapa, itu disebutkan bahwa terserah PTN-nya mau berapa persen. Bahkan kalau ada yang ada portofolio, udah dibilang bahwa untuk jurusan-jurusan yang ada portofolionya, portofolio itu paling besar porsinya dibandingkan dengan nilai tadi prestasi lain ataupun nilai mata pelajaran penunjang. Jadi yang dilihat nomor 1 adalah nilai rata-rata total pelajaran, kemudian portofolio dulu. Kalau yang pakai portofolio, jadi kayak seni tari, seni lah, pokoknya seni sama olahraga tuh portofolionya dulu. Nah, kalau misalkan yang non portofolio berarti nanti antara mata pelajaran penunjang tadi ekonominya dulu berarti ya, terus kemudian dia punya prestasi apa itu yang nilainya digabung dulu gitu. Itu lanjut dari Kak Kucing Bengal ya, mudah-mudahan paham. Jadi dan atau tuh fokus di yang mata pelajaran pertama, mata pelajaran keduanya itu untuk penunjang kalau misalkan pertimbangan nomor berapanya gitu ya. Dari sejuta ideas, ada pertanyaan nih, Kak mau tanya kalau nilai 88,4 dari IPA SMA top 1000 ke 650-an dari Jabar, pilihan 1 Promet UI, pilihan 2 IPB Komunikasi, pelajaran penunjang bahasa Indonesia 89, Sosiologi 88, Matematika 88, Sejarah 90. Tidak ada alumni jurusan, tidak ada sertifikat, bagaimana peluangnya Kak?
Oke, untuk Sejuta Ideas ini kita cek ya di UI itu Promed itu produksi media ya untuk teman-teman yang nggak tahu. Produksi media tuh D4 atau sarjana terapan dengan kuota 25. Tahun lalu itu 207 yang daftar gitu. Kita cek tahun lalu kuotanya berapa ya. Tapi sebenarnya nggak terlalu ini ya. Yang penting UI-nya. Oh, tahun lalu tuh jurusan baru, Promed. Jadi 25 itu daya tampung kemarin dan 207 itu peminatnya. Dan tahun ini masih sama, daya tampungnya juga 25. Nah, itu sebenarnya nggak terlalu besar ya ininya ya peminatnya ya cuma 8 kali lipat. Di sini misalnya sih 12%. Tapi kita cek teman-teman teman si Sejuta Ideas ini adalah nilainya 88,4, kemudian 600 SMA-nya top 1000, tapi dia 650-an dari Jabar. Oke, untuk UI itu boleh dari Jabar ataupun Jakarta Raya ternyata. Jadi bisa dua-duanya. Jadi untuk yang milih UI, siap-siaplah teman-teman bertemu dengan SMA-SMA, jawara-jawara dari SMA-SMA di Jakarta dan juga dari Jawa Barat. Jadi nggak masalah. Dan untuk Promed itu berarti yang diminta mata pelajarannya adalah sama kayak komunikasi mungkin ya. Produksi. Oh, ini ada informatika medis, oh bukan. Media nggak ada soalnya. Nah, komunikasi itu mata pelajaran pendukung utamanya adalah sosiologi. Tapi kalau kurikulum 2013 berarti bahasa Indonesia. Oh, dia dari IPA ya. Nah ini teman-teman komunikasi itu kan IPS ya. Kalau teman-teman dari IPA berarti yang dihitung bahasa Indonesianya ternyata. Bahasa Indonesianya sih 89, nilai rata-ratanya 88. Matematika nggak dihitung ya kalau teman-teman dari IPA ya. Tapi karena pilihan keduanya juga komunikasi. Sebenarnya sama-sama produksi media sama komunikasi itu yang dilihat cuma mata pelajaran bahasa Indonesianya aja nih dari kelas Sejuta Ideas. Berarti nilai rata-ratanya sama nilai bahasa Indonesianya. Sosiologinya sebenarnya teman kelas Sejuta Ideas ini ambil ya, tapi karena dari IPA jadi yang diambil bahasa Indonesianya. Bukan masalah apa-apa ya, memang kalaupun dapat jurusan mata pelajaran sosiologi, tentu bobotnya akan beda sama teman-teman yang anak IPS tapi ambil sosiologi gitu. Jadi nilai 88 di sosiologinya itu nggak dihitung. Yang masuk bahasa Indonesianya sama 88,4-nya gitu. Boleh fight aja sih sebenarnya untuk pilihan satunya Promed UI karena dia sarjana terapan, tadi nggak terlalu ketat. Tapi SMA topnya 650-an dari Jabar masih nggak apa-apa lah. Bisa dicoba, cuma tetap aja 50-50. Teman-teman Sejuta Ideas ini tetap fokus prepare for the worst tapi tetap expect for the best-nya tadi ya. Nah, yang bermasalah adalah di pilihan keduanya, ilmu komunikasi IPB. Kalau kita cek IPB komunikasi itu peminatnya tinggi sekali, 873. Kalau komunikasi media sih memang peminatnya dikit ya. Yang di Sukabumi, kampus Sukabumi itu kok peminatnya cuma 109 dari 36. Kalau Sejuta Ideas ini ambil komunikasi yang kampus Sukabumi, sarjana terapan, K1 dukung, silakan. Even itu di pilihan kedua. Tapi kalau ambilnya komunikasi digital dan media yang sarjana terapan kampus Bogor atau komunikasi pengembangan masyarakat yang utama, itu mendingan jangan karena itu jatuhnya kayak bunuh diri. Pilihan duanya aja lebih banyak peminatnya daripada pilihan satu. Itu nggak boleh ya kayak gitu ya. Bukan nggak boleh, jadi bunuh diri aja kayak nggak agak percuma gitu. Kalau mau pilihan satunya Promed UI, pilihan duanya komunikasi tapi yang di Sukabumi. Tenang aja, dosennya sama dari Bogor juga diboyong ke
Sukabumi. Kita di Bimbel Lavender ini ada pengajar yang dosen IPB, dan dia bilang bahwa ya setiap hari tertentu dia dari Bogor harus ikut sama rombongan ke Bekasi untuk ngajar di sana. Bekasi, Sukabumi untuk ngajar di sana. Sama-sama jauh kalau dari Bogor, tapi Sukabumi beda ya. Lebih ya beda aja lah. Yaitu jadi pengajarnya sama, paling secara apa penunjang fasilitasnya aja lah yang beda. Jadi kalau dari Kasat, pilihan 2-nya aja yang diganti, pindah ke komunikasi yang di Sukabumi. Gitu ya. Untuk Kak Jumadi, Kak Jumadi ini maksudnya SMA-nya di wilayahnya di Semarang. Dia mau, sorry, Kak Jumadi tadi di pertanyaan sebelumnya ya, karena di wilayah Semarang ya mending cari yang di Unsut, atau kalau misal teknologi pangan juga, atau di Undip soalnya nggak ada. Mending ke Unsut aja deh daripada ambil di UGM, karena UGM itu mengikutnya wilayahnya Jogja gitu. Oke, itu aja untuk jawaban-jawaban pertanyaannya. Jadi dirangkum aja ya, dirangkum ya. Kalau pertama, kalau nilai rapot 86 berarti kan itu nanggung ya, pas-pasan dalam tanda kutip. Lewat SNBP, baiknya ambil D3 atau D4 di PTN atau Politeknik Negeri kalau dari Kasat. Kalau yang Kak Jumadi tadi nilainya udah oke, SMA-nya top 380-an, mau daftar UGM, teknologi pangan UGM, kalau kemungkinan diterima atau tidaknya, kan walaupun sebenarnya oke, untuk di UGM boleh itu 50-50, tetap prepare aja, tapi karena SMA-nya di wilayah Semarang, bisa cari ke yang Jawa Tengah, jangan yang ke Jogja gitu. Untuk teman dari Kucing Bengal tadi udah bahwa yang ekonomi dan atau matematika, jadi ekonomi yang akan dihitung terlebih dahulu, matematika nanti untuk pertimbangan berikutnya gitu. Terus untuk teman dari Sejuta Ideas, udah oke pilihan 1 Promed UI, tapi pilihan 2-nya kalau bisa diganti komunikasi yang di Sukabumi, karena tadi nilainya nanggung 88,4 dan SMA-nya itu masih di top 650-an gitu. Oke, itu aja dari Kak Saat untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di video sebelumnya nih. Dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lagi, boleh komen-komen aja di video ini atau di video-video yang lain, nggak apa-apa, akan Kak Saat jawab. Kemudian untuk yang teman-teman yang daftar SNBP, tetap aja expect for the best, tapi tetap prepare for the worst. Jadi tetap belajar SNBP, minta tolong, karena SNBP sendiri kuotanya beda-beda nih, kita udah cek di banyak PTN kuotanya bisa 30%, bisa 20%, SNBT-nya ada yang lebih gede, 30%, 40% gitu. Ujian mandirinya bahkan ada yang lebih gede lagi, sampai ke 50%. Jadi teman-teman harus tetap sadar untuk bisa daftar SNBT, untuk akan daftar SNBT, untuk tetap persiapan SNBT, untuk tetap persiapan ujian mandiri, jadi tetap belajar juga gitu. Kalau mau belajarnya di mana, bisa belajar di Bimbel Lavender, cek aja kita ada di Depok, di sebelah stasiun UI atau di sebelah Universitas Indonesia. Jadi kalau misalkan mau belajar di sini, bisa kos di daerah UI untuk ikut belajar di sini. Belajar di sini 7 hari seminggu, jadi nggak ada liburnya, semua kalendernya hitam. Kemudian tryout-nya tetap ada, report ke orang tuanya juga tetap ada. Terus ada didaftarkan oleh tim Lavender yang juga paham soal semuanya, paham soal ujian masuk ini, soal tadi pilihan 1 pilihan 2, jangan sampai teman-teman salah pilihan 1 pilihan 2-nya, jangan sampai teman-teman kurang dokumen-dokumennya, jangan sampai teman-teman salah pas berangkat ke tempat tes terus ternyata ada masalah dan sebagainya. Itu karena kita udah berpengalaman dari 2011, jadi bisa diminimalisir. Oke, gitu aja dari Kasat. Terima kasih. Bye-bye.